wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di malam Jumat terakhir ini di bulan Dzulqa'dah yang insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu masuk daripada sudah masuk dari Ashhurul Hurum dan akan memasuki daripada ayyam ma'lumat, lalu ditunaikan dengan ayyam Idul Adha dan setelahnya ayyamul ma'dudat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan diberikan karunia yang besar di malam-malam yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, yang setiap harinya Allah Ta'ala bersumpah, setiap harinya sangat mulia. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashr. Allah bersumpah dengan fajar di hari Arafah. Juga Allah Ta'ala bersumpah dengan malam-malam 10 di bulan Ashhurul Hajj, di bulan Dzulhijjah, malam-malam yang mulia yang sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan malam-malam tersebut. Wasyaf'i wal watr, Allah bersumpah lagi dengan hari syafa', hari yang genap dan hari yang ganjil. Itu ulama mengatakan Allah bersumpah dengan hari raya Idul Adha, begitupun dengan hari Arafah Allah bersumpah lagi. Itu hari-hari yang agung, yang mulia, yang dianjurkan bagi kita untuk berzikir di dalamnya, untuk berpuasa di dalamnya, untuk mengerjakan amalan-amalan saleh, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab tentang jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya." Janganlah kalian berprasangka bahwasanya mereka yang mati di jalan tatkala mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka wafat, berarti mereka mati. Kata Allah, mereka tidak mati hakikatnya. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dan mereka tidak mati. Makanya mereka yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu keluarganya bergembira sebab mereka masih hidup di jalan Allah. Bahkan tidak dimandikan, dikuburkan dengan pakaiannya, dikuburkan dengan darahnya, sebab mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira dengan balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang Allah Ta'ala limpahkan kepada mereka, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudhilla a'malahum. Mereka yang wafat meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka amalan mereka itu enggak bakal tersesat. Amalan mereka itu enggak bakal hampa, enggak bakal sia-sia, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masukkan mereka ke surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, surga, bagian surga, tingkatan surga yang paling tinggi, yang dimana surga memiliki banyak tingkatan. Tingkat yang atas bisa ke bawah, tapi tingkat yang bawah nggak bisa naik, nggak bisa mengakses surga-surga yang di atasnya. Mereka syuhada memiliki akses ke setiap bagian surga, ke bagian-bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Itu sesungguhnya jihad di jalan Allah pahalanya besar. Kita dengar dari guru-guru kita yang menyampaikan tentang jihad di jalan Allah, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang lebih afdal daripada jihad di jalan Allah. Walal jihad, bahkan Allah Ta'ala juga mengatakan itu mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dilimpahkan oleh Allah pahala, tetapi juga rezeki, dan rezeki keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarganya diberikan ghanimah, mendapatkan bagian daripada bagian peperangan, mendapatkan harta, bagaimana harta orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi yang unik di sini itu Nabi Muhammad pernah berkata di dalam jihad, lagi jihad sama sahabat, Nabi Muhammad bilang ke sahabat, sesungguhnya inna agwam fil Madinah, ada orang-orang sekarang lagi di Madinah nggak ikut jihad sama kita, tetapi ma qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berjihad bersama kami, kata Nabi Muhammad, melewati lembah, kita membunuh orang-orang, melainkan yusyarikukum fil ajr, mereka dapetin pahala juga. Yang jihad kita, mereka duduk di Madinah, tapi mereka juga dapat pahala jihad yang besar. Kok bisa, kata Nabi, kata para sahabat nanya kepada Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Habasahumul udzur. Mereka udah niat mau jihad, mereka punya semangat untuk berjihad, tapi mereka enggak sempat berjihad karena ada udzur, karena mereka memiliki halangan sampai mereka enggak bisa jihad di jalan Allah. Itu Nabi Muhammad tatkala peperangan Badar itu Sayyidina Utsman enggak ikut.
Kenapa nggak ikut? Ada uzur, putrinya Rasulullah, istrinya Sayyidina Utsman lagi sakit. Tapi dihitung oleh Nabi Muhammad, Utsman ikut jihad. Utsman berjihad bersama kita, diberikan bagiannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi tahu ini orang memiliki niat untuk jihad, memiliki semangat untuk berjihad, dan dia dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjihad itu jihadnya itu indah. Jihad beliau itu indah, ngajarin sahabat untuk berbuat keindahan di dalam jihad. Itu Sayyidina Ali tatkala berperang sama Nabi Muhammad di peperangan Khaybar. Itu Sayyidina Ali diberikan panji oleh Nabi Muhammad memimpin pasukan. Setelah berbulan-bulan ini nggak bisa diruntuhkan benteng Khaybar. Itu Sayyidina Ali tatkala mau berangkat izin, ya Rasulullah. Kenapa? Saya minta instruksi ya Rasulullah. Saya mau tanya, kalau saya berang bawa pasukan ini sampai masuk ke Khaybar, apa yang harus saya lakukan? Apakah untuk membunuh semua orang yang ada di dalamnya? Memporak-porandakan, menghancurkan segala yang ada di balik benteng yang kita perangin selama berbulan-bulan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya engkau kembali ke saya bukan bawa orang yang telah engkau bunuh semuanya, bukan bawa harta rampasan, bukan membawa kemenangan, cuma bawa satu orang yang orang tersebut kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dari segala kenikmatan yang ada. Cuma bawa satu orang yang taat, yang kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala lebih baik, sebab tujuan jihad adalah mengingatkan orang, adalah mengajar, menyampaikan kepada orang-orang tersebut tentang agama, tentang syariat, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, yang merang lawan kalian, nusuk kalian, mukul kalian, terus dia kabur. Ini tadi perang sama kita, mukul kita, mungkin ngebunuh saudara kita, terus dia kabur, dia pergi. Kata Rasulullah, jangan dikejar. Yang ngumpet di gerejanya jangan diganggu. Yang ngumpet di kuilnya, tempat ibadahnya, jangan diusik. Ada orang tua, ada wanita, jangan diusik. Tujuan jihad bukan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan jihad adalah menyampaikan pesan-pesan kita kepada mereka yang melawan. Kalau mereka memang melawan, diberikan pesan, malah melawan, menzalimi, maka kita berjihad melawan mereka. Itu tujuan jihad adalah ruf'iz zulum, untuk mengangkat kezaliman. Yang tadinya menzalimi kita, Nabi Muhammad gak berperang melawan kaum musyrikin yang ada di kota Makkah, melainkan setelah mereka berbuat kezaliman, membunuh para sahabat, membuat perjanjiannya habis gitu dia dilupakan, dikhianatin, dan gak sekali dua kali tapi berkali-kali. Peperangan dengan kaum yang ada di kota Madinah, Bani Quraidah, kaum Yahudi yang di kota Madinah, bertahun-tahun Nabi tinggal sama mereka. Tapi mereka selalu berbuat banyak kesalahan, berbuat kezaliman. Mereka berbuat tidak menunaikan janji-janji mereka, maka diperangin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mereka berbuat kezaliman. Dan kezaliman ini bukan hanya untuk mereka, tapi mereka sebarkan kepada orang-orang, meracuni orang-orang di sekitarnya dengan kezaliman, maka itu yang diangkat di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad di sini bilang, mengutip suatu hadis, itu bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, meninggal tatkala jihad di jalan Allah, dia mendapatkan 7 daripada 7 anugerah yang Allah berikan. Yang pertama, yughfarlah, diampuni segala kesalahannya oleh Allah. Kapan diampuni? Tatkala udah meninggal? Enggak, tatkala darah pertama menetes. Darah pertama menetes, kena tusuk, darah pertama menetes, tetesan pertama ditunaikan oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, digantikan pahala yang besar. Wa yara mag'adahu minal jannah. Dia langsung ngelihat tempat dia kelak di surga, udah disiapin oleh Allah, dia ngelihat di hadapan mata dia. Dia melihat singgasana dia di surga. Wa yuhalla hilyatul iman, dia memakai perhiasan, memakai pakaian keimanan di dalam tubuhnya. Dan dia diamankan oleh Allah dari azab di dalam kuburannya. Dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketakutan di hari terakhir. Di akhirat kelak orang-orang ketakutan ini, orang-orang yang meninggal di jalan Allah udah gak ketakutan lagi, gak memiliki rasa takut. Kenapa? Allah Ta'ala berikan akses keamanan yang gak dimiliki oleh orang lain. Wa yudha ala ra'sihi tajul wagar al-yaguta minhu khairan minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala berikan kepada mereka mahkota-mahkota yang indah, mahkota karena mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala juga berikan
bukan satu daripada bidadari, tapi diberikan 70 istri dari bidadari, 72 istri dari bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah juga anugerah memberikan syafaat, orang yang jihad, orang biasa, bukan ulama, bukan orang yang dekat dengan Allah karena ibadahnya, tapi karena meninggal di jalan Allah, diberikan oleh Allah syafaat, boleh ngasih syafaat, ngasih bantuan ke 70 orang dari keluarganya. Ada keluarganya yang tukang maksiat, ada keluarganya yang terjerat ini dan itu. Di akhirat nih orang yang meninggal di jalan Allah memberikan syafaat kepada mereka. Itu Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, laisa syai'a habbu ilallah min gutratain wa atharain. Itu Allah Taala tidak mencintai, tidaklah Allah Taala mencintai melainkan 2 gutratain wa atharain. Apa? Yang pertama adalah tetesan, 2 tetesan. Tetesan pertama adalah gutrah dumu min khasyatillah. Tatkala seseorang meneteskan air mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia menangis, dia meneteskan air mata karena takut akan azab Allah, menginginkan ampunan dari Allah. Dia takut dengan azab yang menunggu dia karena masa lalunya, karena maksiatnya, karena hal-hal yang dia lakukan yang melanggar perintah Allah. Dia menangis, takut. Maka tetesan-tetesan tersebut adalah tetesan yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Dan tetesan kedua adalah gutrah dam tuhraq fi sabilillah. Tetesan kedua yang paling disukai oleh Allah adalah tetesan tatkala orang itu meninfakkan nyawa dia untuk Allah, memberikan nyawa dia untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan darah tatkala dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita untuk niat jihad. Jihad di jalan Allah, melawan hawa nafsu kita, juga jihad melawan orang-orang yang zalim. Itu tetapi jihad tidak dilakukan melainkan tatkala ada panggilan jihad yang dipanggil oleh al-imam, yang dikumandangkan oleh pemimpin kaum muslimin. Itu tidaklah terdiri di jihad di zaman Nabi Muhammad melainkan dengan hal tersebut. Begitupun zaman para sahabat. Oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menginginkan jihad, tetapi jihad belum datang di masa beliau. Beliau menunggu jihad, tetapi belum ada panggilan jihad tersebut. Siapa yang bisa memanggil? Imam Haddad bisa manggil untuk ngajak orang jihad. Beliau enggak manggil orang untuk ngajak, ayo jihad bersama saya. La. Tetapi Imam Haddad mengatakan wa minna imamun hana hinu khurujihi. Kita lagi nungguin nih sosok imam yang kita tunggu. Kita siap untuk berjihad, ada niat, tapi panggilan jihadnya kata Imam Haddad kita nungguin dari satu pemimpin. Pemimpin yang udah dijanjikan oleh Nabi Muhammad akan memimpin umat di akhir zaman. Kata Rasulullah, Imam Haddad bilang saya nungguin tuh imam. Wa minna imamun hana hinu khurujihi yagumu bi amrillah khaira qiyami. Yang imam tersebut dia menunaikan segala kebaikan di zamannya. Enggak langsung berjihad, tetapi sudah memiliki fasilitas yang diberikan oleh Allah dengan ketaatan, dengan keilmuan, bukan hanya kekuatan. Jihad bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga memiliki ilmu yang luas di dalamnya, memiliki ketaatan di dalamnya, memiliki semangat di setiap malam, di setiap ibadah. Itu adalah semangat untuk jihad. Itu di zaman Imam Ali bin Abi Thalib dibilang, orang-orang pada bilang, wahai Imam Ali, ini zaman engkau kok banyak kerusuhan. Zaman Nabi Muhammad kita jihad, kita buka tempat, Fatuh Makkah, kota-kota besar, Fatah Khaybar dan banyak lagi. Zaman Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar juga Fatah di Irak, di Iran sana, juga Fatah di mana, di Mesir dan sekitarnya, Fatah di Syam, zaman Utsman. Ini kok datang zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada kekacauan, yang ada sahabat saling bertempur satu sama lain, yang ada fitnah, yang ada ini dan itu. Kenapa wahai Imam Ali bin Abi Thalib? Apa yang terjadi wahai Imam Ali bin Abi Thalib? Kok bisa pasukan engkau seperti ini? Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zaman Nabi Muhammad, zaman Sayyidina Abi Bakar, zaman Sayyidina Umar, pemudanya itu pemuda kayak saya. Pemudanya adalah orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Abi Bakar, seperti Khalid ibn Walid, seperti Bilal bin Rabah, seperti sahabat-sahabat lainnya yang setiap malamnya menangis di jalan Allah, yang setiap harinya berpuasa, yang setiap harinya zuhud, yang setiap harinya menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang seperti mereka. Makanya dipermudah oleh Allah fatah yang banyak, diberikan oleh Allah anugerah yang banyak. Tapi di zaman saya, kata Ali bin Abi Thalib, pemudanya nih kayak kalian. Pemuda
pemuda apa di zaman Ali bin Abi Thalib yang demen fitnah, yang demen kongko, udah zaman pikirnya udah enak, udah nggak ada musyrikin, kalian santai-santai, kalian malas beribadah, kalian malas ke masjid, kalian malas taat, kalian nggak ngumpulin ilmu dari para sahabat, ya kalian begitu, yang ada ya begini zaman kita. Kata Sayyidina Ali, yang ada malah fitnah, yang ada malah pertempuran antara umat. Kalau kita mau mendirikan jihad, dirikan dulu jihad melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Dirikan jihad di dalam keluarga kita, meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah siap, baru tatkala datang panggilan jihad, kita bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Di barisannya imam yang ditunggu oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu Al-Imam Mahdi, pemimpin yang ditunggu-tunggu. Begitu. Imam Haddad beliau bilang, kalau saya nggak kesempatan nemuin Imam Mahdi, saya nggak tahu umur saya kapan. Saya nggak kesempatan, paling kagak nungguin Imam Mahdi, paling kagak. Kata Imam Haddad, akan ada mereka orang-orang beriman dari keturunan Nabi Muhammad yang akan mengikuti jalan-jalan yang telah kita tetapkan, ajaran-ajaran ini, dan bisa ngikutin jalannya Imam Mahdi, berjihad bersama Imam Mahdi radhiyallahu taala anhum. Itu adalah dambaan sosok Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau ngajarin kita untuk bersiap menunaikan jihad tersebut, menunaikan panggilan tersebut. Ayo kita siap-siap dari sekarang. Itu dikatakan bahwasanya ma yajidu syahid min alamil qatl illa kama yajid ahadukum minal gursah. Tatkala orang yang jihad di jalan Allah itu terbunuh, itu mereka enggak merasakan kesakitan pedang atau merasakan kesakitan tusukan. Itu kayak sakitnya tuh kayak sakit digigit serangga. Kita digigit sama lebah, sama tawon, sama nyamuk, ya ada gigit, yang ada gigitan, bekas gigitan, sakitnya sesaat, 1 menit, 2 menit, 5 menit, ya segitu. Ya itu sakitnya tuh sangat sedikit, nggak bisa dirasakan sakit tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang meninggal dalam jihad, syuhada, mereka itu terbang, mereka itu ruh mereka terbang langsung buru-buru pengen ke langit, buru-buru pengen menembus langit, buru-buru pengen ke surga, terburu-buru ingin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka terburu-buru, ingin cepat-cepat masuk surga, ingin cepat-cepat masuk berenang di atas telaga yang Allah Ta'ala siapkan dari sungai yang ada di surga. Itu Rasulullah tatkala lagi peperangan Mu'tah, Nabi Muhammad di Madinah. Itu lagi di Madinah, Nabi Muhammad tiba-tiba bilang, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Ya Rasulullah, Ja'far lagi di Mu'tah, kok tiba-tiba engkau bilang waalaikumsalam ya Ja'far? Iya, kata Nabi Muhammad, tadi Ja'far setelah terbunuh, setelah syahid, itu dia datang kemari, dia kebetulan meninggalnya dalam keadaan tangannya tuh dua-duanya udah putus. Itu Allah Ta'ala gantikan kedua tangannya dengan apa? Dengan sayap, dan dia terbang dari Mu'tah. Dari Mu'tah sana, dari Syam, dia terbang ke Madinah. Buat ngapain? Buat minta izin sama Nabi Muhammad. Buat ngasih salam, ngasih laporan ke Nabi Muhammad, saya udah menunaikan tugas saya di dunia, sekarang saya mau ke surga, ngasih salam dulu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bisa langsung masuk surga, dia mau laporan dulu, mau nyamperin Nabi Muhammad, mau ke Madinah dulu, dari situ baru dia menunaikan, udah menunaikan itu baru dia berpindah ke surga, terbang bersama para malaikat, diarak sampai ke hadiratullah Subhanahu wa taala. Anna syahid yatamanna an yarja ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara min fadli syahadah. Itu mereka yang udah meninggal dalam keadaan syahid, kalau ditanya mau apa lagi? Kalau bisa saya pengen balik lagi ke dunia. Buat apa? Nyesel meninggal? Enggak. Saya pengen ikut jihad lagi supaya terbunuh lagi dalam peperangan. Kalau bisa, enggak, jangan sekali, kalau bisa 10 kali saya dibunuh. Kenapa? Sebab kenikmatannya di surga makin banyak saya lihat. Setiap ada orang jihad dapat kenikmatan, ini udah saya mau jihad lagi biar dapat kenikmatan demi kenikmatan lagi di dalam surga, kata beliau. Itu Nabi Muhammad ditanya, hal yuftanu syahid fi qabri faqala kafa bi ba'ragatus suyuf fitnah ala ra's. Itu ditanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, apakah dia nanti di dalam kuburan masih ada fitnatul kubur, masih ada pertanyaan di dalam kuburannya, masih ada banyak ketakutan yang dia rasakan di dalam kuburannya? Kata Rasulullah, enggak. Udah cukup ketakutan dia dapetin di dunia tatkala melihat pedang, melihat darah, itu ketakutan tersebut udah udah didahulukan oleh Allah, maka di kuburan kelak di akhirat dia udah enggak mengalami rasa takut lagi. Maka dari itu ayo kita persiapkan diri kita untuk jihad di jalan Allah dengan apa? Fa'inni bikasratis shalah. Kata Nabi Muhammad, bantu Nabi Muhammad dengan memperbanyak salat kita,
dengan sholat berjamaah kita, dengan bangun di malam hari, dengan kita menunaikan kewajiban kita, dengan memperhatikan anak, istri, keluarga kita di rumah, kita tunaikan kewajiban kita terhadap mereka, itu membantu kita mempersiapkan diri kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa masuk ke barisan Imam Mahdi. Sebab itu nanti tatkala datang akhir zaman, peperangan di akhir zaman itu ada dua barisan. Ada barisan orang-orang yang taat sama Nabi Muhammad, yang ngikutin jalan Nabi Muhammad, yang berseragam sebagaimana seragam Nabi Muhammad, dan juga ada barisan orang-orang yang enggak mengikuti Nabi Muhammad, amalannya buruk, sholatnya bolong-bolong, memiliki sifat-sifat kufur, memiliki sifat-sifat nifak di dalam hatinya, pakaiannya pakaian yang membuka aurat, memiliki barisan sendiri, memiliki kelompok sendiri. Maka dari itu persiapkan diri kita masuk ke barisan mana. Sebab yub'atsul mar'u ala ma sya'ala, kita nanti di akhirat kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup kita, dalam keadaan kita di dunia. Maka perbagus amal hidup kita di dunia. Mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan, Allah taala baguskan amal kita di dunia, diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan oleh Allah rezeki yang luas, diampuni segala dosa kita, siap untuk masuk ke dalam asyar daripada asyar yang akan datang, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, bisa menunaikan puasa di dalamnya, bisa menunaikan qiyamul lail di dalamnya, bisa berzikir di dalamnya sebagaimana hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah keluarga kita yang pergi haji ke Baitullahul Haram untuk kembali ke tanah air ini, dan kita yang belum berangkat insyaallah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki untuk kita bisa berangkat haji ke Baitullahil Haram, dan Allah taala ampuni segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.